Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi. Kita terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu Lalu Irfan Maulana, Nanda Umi, Muhammad Gufron, Siti Rahmawati, dan Fernanda Aryasena. Yang pertama pendekatan statis, yang kedua pendekatan dinamis, yang ketiga hierarki dan struktur kepemilikan, yang keempat tata kelola dan restrukturisasi. Pendekatan statis spesialisasi. Salah satu model pertumbuhan ekonomi yang paling populer adalah fungsi produksi seperti yang dikenalkan oleh Harold Domar dan Solow. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi utamanya difokuskan kepada faktor-faktor produksi, yakni stok modal dan tenaga kerja. Produk nasional bruto (PNB) pada level nasional menjadi ukuran dari pendeskripsian fungsi produksi untuk hubungan antara tenaga kerja dan stok modal. Sedangkan untuk perusahaan, fungsi produksi tersebut mengabstrasikan seberapa banyak peningkatan pada output yang akan dihasilkan apabila jumlah tenaga kerja dan stok modal yang digunakan meningkat. Sedangkan faktor produksi yang lainnya dianggap tetap. Pada titik ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh variabel ekonomi makro. Pendekatan dinamis, perubahan teknologi. Sekarang ini bisa dikatakan hampir sebagian produksi barang dan jasa justru dipicu oleh inovasi dan perubahan teknologi. Oleh karena itu, sekarang teknologi tidak lagi dianggap sebagai variabel eksogen dalam proses produksi, melainkan dimasukkan sebagai variabel inti dari fungsi produksi sejajar dengan modal, tenaga kerja, dan tanah. Proses pertumbuhan ekonomi dalam pengertian dinamika endogen, yakni dengan memasukkan inovasi dan perubahan teknologi sebagai variabel endogen yang berkembang dinamis. Itulah yang kemudian dikenal sebagai teori pertumbuhan baru. Dengan dasar ini, model pertumbuhan dinamis mencoba mendesain model pertumbuhan yang bisa menangkap peran ilmu pengetahuan, dan ide-ide untuk mempercepat inovasi dan perubahan teknologi. Menurut Yeager, ada 3 cara untuk meningkatkan teknologi dari waktu ke waktu. Pertama, sebuah negara harus mempercepat dan memperkuat kreativitas manusia. Kedua, mengupayakan agar pasar modal dapat berfungsi dengan baik. Ketiga, menciptakan lingkungan yang kompetitif sehingga dapat menekan korporasi untuk memperbaiki produk-produknya secara terus-menerus. Hierarki dan struktur kepemilikan korporasi. Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, perusahaan dilihat sebagai struktur tata kelola, menggantikan pandangan aliran neoklasik yang menempatkan perusahaan sebagai fungsi produksi. Kualitas input terspesifikasi di dalam pendekatan aliran neoklasik, yakni kuantitas input ditentukan oleh teknologi yang merupakan faktor eksogen dari proses produksi. Sedangkan dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, stok input dipengaruhi perilaku para pemilik modal. Terdapat 3 faktor yang terlibat dalam tata kelola perusahaan, yaitu independensi direksi, kepemilikan lembaga, dan kehadiran pemegang saham mayoritas. Ketiga faktor tersebut dilihat sebagai variabel kunci yang akan mempengaruhi implementasi tata kelola dan korporasi. Menurut Schlich, perusahaan merupakan suatu kombinasi dari 3 mekanisme organisasi, yaitu pertama, pasar internal dengan pertukaran, merujuk kepada motivasi pekerja dalam struktur intensif. Kedua, mekanisme pemerintah, menyebabkan perusahaan layaknya pulau kekuasaan yang dapat mengartikan pasar. Artinya, perusahaan dalam batas-batas tertentu mempunyai otoritas untuk memutuskan kemauannya tanpa harus didikte atau diatur oleh mekanisme pasar. Ketiga, mekanisme kebiasaan, melihat perusahaan semacam suku kecil dengan peran sosial yang saling menutup dan melekat dalam pembagian kerja. Proses inilah yang kemudian menumbuhkan budaya korporasi. Tata kelola perusahaan dan restrukturisasi korporasi. Dalam pendekatan ekonomi biaya transaksi, perusahaan dilihat sebagai struktur tata kelola, menggantikan pandangan aliran neoklasik yang menempatkan perusahaan sebagai fungsi produksi.